dari semua peristiwa yang ada di alam dunia mengenai kematian dan kehidupan, itu yang menjadi sumber ujian bagi kehidupan manusia. Itu sebabnya Nabi menyifati dunia ini dengan dua hal. Yang pertama, ad-dunya darul imtihan. Dunia ini ladang ujian. Saya dengan jorong dengan ujian. Saya dengan karat atas dengan ujian. Saya dengan Mas Pagi dengan uji. Ada ide buat Mas Pagi, dia uji sama Allah. Selalu ada uji. Setiap yang namanya manusia pasti diuji oleh Allah. Tapi jangan galau dengan ujian. Kata ulama tasawuf, kita diuji oleh Allah karena cintanya Allah kepada kita. Bukan Allah menzalimi kita, tidak. Tapi ujian itu, kata Rasulullah SAW, akan diberikan 3 kehebatan oleh Allah. Yang pertama, bagi orang yang diuji itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Jangan takut dengan ujian, Bapak Ibu. Pada hakikatnya ujian yang terjadi pada semua manusia, lebih-lebih orang beriman. Wah, dia kesanggupan saja dengan beriman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah mengatakan dalam ayat ini, kita jadi dengan beriman tidak sekedar mengaku jadi dengan beriman. Oh, aku beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada qadar, beriman kepada hari kemudian. Tidak. Tapi di balik deklarasi keimanan kita, di balik pengakuan keimanan kita, sudah diletakkan bertubi-tubi ujian keimanan. Semakin bagus imannya, semakin luwih ujiannya. Semakin rajin ida zikir, semakin luwih ujiannya. Semakin soleh sida, semakin luwih ujiannya. Semakin patuh sida mendekatkan diri kepada Allah, maka bertubi-tubi ujian. Kenapa? Karena sida akan ikhlas. Ibarat orang sekolah, kalau dia tidak ikut ujian, tidak akan pernah ikhlas. Kalau dia tidak ikut sekolah, dia DO, dia dikeluarkan. Tapi orang beriman semakin banyak diuji, semakin banyak diberikan tantangan oleh Allah, siap-siap perunggu akan dinaikkan kelasnya oleh Allah. Yakin perunggu? Para nabi-nabi diuji dengan ujian-ujian berat. Makanya ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah makhluk Allah yang paling banyak ujiannya dan yang paling berat? Rasulullah menjawab kepada para sahabat, si paling berat teruji makhluk nenek itu kami para nabi. Kemudian sahabat bertanya lagi, sida pada jadi sahabatku. Kemudian lagi tabi'in, kemudian tabi'in, terus para wali-wali Allah, kemudian salafus saleh, kemudian ulama-ulama, dan kita semua itu akan diuji oleh Allah. Makna ujian yang pertama adalah menaikkan derajat kita. Jangan takut diuji. Mau tidak mau pasti kita juga diuji. Senang tidak senang pasti ujian itu akan terjadi pada siapapun. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kalian diuji itu untuk menghapuskan dosa. Kalau ada hari ini sakitnya 1 tahun, 2 tahun dia mengalami sakit, kemudian dia bersabar dengan sakitnya, dia tulus dengan sakitnya, dia ridha dengan sakit, ingat, disitulah Allah menggugurkan semua dosa orang itu. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba yang kena ujian ditusuk dengan duri di jalanan, melainkan dia itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Bayangkan dengan beriman itu hebat. Ngetalsok kita si duri ropi. Pada ropi batu Mas Pagi. Ada ropi. Oh, duri ropi. Jadi ngetalsok kita si duri ropi, nesarok kita si ramuan. Terus kemudian sida sabar, kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba tertusuk duri di jalan, kemudian dia sabar dengan tusukan duri itu, maka Allah menggugurkan dosa akibat kita tertusuk si duri. Lalu kita kadang lagi nyumpet duri, sumpahnya sini tahu raos, barang matang dengan sumpahnya, terus berlepang sumpahnya. Padahal naiknya tertusuk si duri. Mudah sabar membuat duri itu teguguran dosanya duri itu. Tuh, saking hebatnya dengan beriman. Karena setiap bencana dan musibah yang terjadi dengan beriman, dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah.
kemudian tampun dosanya. Si ketemu makna ujian itu apa? Makna ujian itu adalah mengingatkan kepada kita agar tidak terlalai. Samungkin duit lalu lupa telepon dunia aku ketemu dengan Allah Ta'ala sakit ya. Dia tertawa anak masjid mulai jalan masjid doang tahu lagu 10 jalur segala sakit ya. Lalu anak dokter para demah. Lalu anak dokter periksa demah akut, wah kronis. Nah macamlah. Nah ketika perunggu sabar dengan itu, diuji dengan itu, tekunnya perunggu di masjid, kemudian tiba-tiba diuji dengan itu, yakinlah Allah memberikan kita ingatan supaya kita lebih dekat dengan Dia.